Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Gunawan dengan nomor NIM 2892350147 dari Prodi Manajemen mata kuliah Manajemen SDM dengan dosen pengampu saya Dr. Andes Insinyur Sugeng Priyatno MM, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, Desain dan Analisis Pekerjaan. Adapun manajemen sumber daya manusia adalah fungsi penting dalam organisasi yang berfokus pada pengelolaan karyawan demi mencapai tujuan perusahaan. Salah satu aspek hukum MSDM adalah desain dan analisis pekerjaan yang menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Presentasi ini akan membahas konsep, metode, dan pentingnya desain serta analisis pekerja dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Pengenalan desain pekerjaan. Poin pertama yaitu apa itu desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses pengaturan tugas, tanggung jawab, dan hubungan kerja dalam sebuah posisi tertentu untuk mencapai efisiensi dan kepuasan kerja. Poin kedua yaitu tujuan desain pekerjaan, memastikan pekerjaan selaras dengan kemampuan karyawan dan kebutuhan organisasi guna memaksimalkan produktivitas dan motivasi. Poin ketiga yaitu manfaat bagi organisasi. Desain yang efektif meningkatkan kinerja, mengurangi stres kerja, dan mengurangi tingkat turnover karyawan. Prinsip-prinsip dalam analisis pekerjaan terbagi tiga. Poin pertama, pengumpulan data, mengumpulkan informasi detail tentang tugas, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Poin kedua yaitu penjelasan pekerjaan, membuat deskripsi dan spesifikasi pekerjaan sebagai acuan penempatan karyawan. Poin ketiga yaitu evaluasi dan pengembangan, mengevaluasi informasi untuk memperbaiki desain pekerjaan yang lebih efektif. Prinsip dasar analisis pekerjaan meliputi beberapa poin penting. Yang pertama, analisis pekerjaan harus memberikan fakta yang relevan dengan jabatan dan pekerjaan yang sedang dianalisis. Yang poin kedua itu analisis pekerjaan harus dapat memberikan data yang dibutuhkan untuk berbagai tujuan seperti perekrutan, pelatihan, dan evaluasi kinerja. Poin ketiga yaitu analisis pekerjaan perlu ditinjau kembali secara berkala dan diperbaiki jika terjadi perubahan dalam jabatan atau pekerjaan. Poin keempat yaitu analisis pekerjaan harus dapat menunjukkan unsur-unsur jabatan yang paling penting. Terakhir, analisis pekerjaan harus memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Metode analisis pekerjaan. Poin pertama, wawancara. Menggali informasi melalui tanya jawab langsung dengan pekerja atau supervisor. Poin kedua, observasi. Melihat langsung bagaimana pekerjaan dilakukan untuk mendapatkan data akurat. Poin ketiga, kuesioner, yaitu menggunakan data pertanyaan tertulis untuk memperoleh data dari banyak karyawan. Metode analisis pekerjaan adalah berbagai cara untuk mengumpulkan informasi tentang suatu pekerjaan, seperti tugas, kewajiban masyarakat, dan lingkungan kerja.
Metode ini penting untuk memahami detail pekerjaan dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti merancang deskripsi pekerjaan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan membuat keputusan perekrutan. Komponen deskripsi pekerjaan. Poin pertama, judul pekerjaan, nama posisi yang jelas dan spesifik. Poin kedua yaitu tujuan pekerjaan, ringkasan, fungsi utama, dan kontribusi posisi terhadap organisasi. Poin ketiga, tugas dan tanggung jawab, daftar kegiatan dan kewajiban yang harus dilakukan. Poin keempat yaitu kondisi kerja, lingkungan dan situasi tempat pekerjaan berlangsung. Spesifikasi pekerjaan, yaitu keterampilan dan persyaratan. Poin pertama, kualifikasi pendidikan, tingkat pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk posisi tersebut. Poin kedua, keterampilan teknis, keahlian khusus yang harus dikuasai agar dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Poin ketiga yaitu sifat dan karakter, yaitu karakteristik pribadi yang mendukung kinerja optimal dan posisi tersebut. Adapun peran desain dan analisis pekerjaan dalam rekrutmen. Poin pertama yaitu menyusun iklan atau lowongan. Desain pekerjaan membantu dalam mendeskripsikan kualifikasi dan tanggung jawab secara jelas. Poin kedua yaitu seleksi kandidat. Analisis pekerjaan memberikan acuan untuk menilai kecocokan calon karyawan. Poin ketiga yaitu penempatan optimal. Memastikan kandidat yang terpilih dapat memenuhi kebutuhan posisi secara efektif. Desain pekerjaan yang meningkatkan motivasi dan kinerja. Poin pertama yaitu variasi tugas. Pemberian tugas yang beragam dapat mencegah kebosanan dan meningkatkan minat kerja. Poin kedua, otonomi. Kebebasan dalam menentukan cara kerja, mendukung tanggung jawab dan rasa kepemilikan. Poin ketiga yaitu feedback yang jelas, memberikan informasi tentang hasil kerja untuk perbaikan dan penghargaan. Tantangan dalam desain dan analisis pekerjaan terbagi tiga yaitu kebutuhan berubah. Perubahan teknologi dan dasar menuntut desain pekerjaan yang adaptif. Poin kedua yaitu keterbatasan data. Seringkali data pekerjaan yang dikumpulkan tidak lengkap atau bias. Poin ketiga yaitu ekstensi karyawan. Perubahan desain pekerjaan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan penolakan. Pengertian dan tujuan perencanaan SDM. Pengertian perencanaan SDM adalah usaha organisasi untuk memastikan kesediaan, jumlah, dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan secara tepat waktu. Tujuannya yaitu poin pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai peran dan kemampuan. Poin kedua yaitu meningkatkan efisiensi alokasi SDM. Poin ketiga yaitu mendukung pencapaian strategi dan visi organisasi. Adapun proses perencanaan SDM terbagi 4 yaitu analisis kebutuhan SDM, menentukan jumlah dan jenis keterampilan yang diperlukan organisasi dalam jangka pendek dan panjang. Poin kedua yaitu implementasi SDM, yaitu mengevaluasi persediaan tenaga kerja yang ada dan kompetensinya. Poin ketiga yaitu pengembangan rencana, menyusun strategi rekrutmen, pelatihan, dan penempatan karyawan. Poin keempat yaitu evaluasi dan pengendalian,
yaitu memantau pelaksanaan rencana agar sesuai dengan tujuan organisasi. Analisis kebutuhan dan permintaan SDM. Poin pertama yaitu forecasting kebutuhan SDM, yaitu memprediksi kebutuhan karyawan berdasarkan strategi bisnis dan tren pasar tenaga kerja. Poin kedua yaitu analisis gap, yaitu bandingkan antara kebutuhan dengan kesediaan SDM saat ini untuk menemukan kekurangan atau kelebihan. Poin ketiga yaitu perencanaan penyesuaian, merumuskan langkah untuk mengatasi gap melalui rekrutmen, pelatihan, dan restrukturisasi. Manfaat perencanaan SDM bagi organisasi. Poin pertama yaitu pengolahan efektif SDM, meningkatkan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mendukung produktivitas. Poin kedua yaitu antisipasi kebutuhan SDM, mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat menghambat operasi. Poin ketiga yaitu mendukung keputusan strategis, yaitu mempermudah pengambilan keputusan terkait pengembangan dan pengelolaan SDM, meningkatkan keputusan karyawan, merencanakan yang baik membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan karir yang jelas. Adapun tantangan dalam perencanaan SDM, perubahan dinamis bisnis, perubahan teknologi dan pasar yang cepat mempersulit prediksi kebutuhan SDM, keterbatasan data. Data SDM yang tidak lengkap atau kurang akurat dapat mempengaruhi perencanaan. Resistensi karyawan, perubahan organisasi dan menyusun ulang SDM sering menghadapi penolakan internal. Yang terakhir, keterbatasan sumber daya, anggaran dan waktu yang terbatas menjadi hambatan dalam melaksanakan SDM. Adapun strategi dan alat perencanaan SDM modern. Poin pertama yaitu menggunakan teknologi, software, HRIS, dan analitik data membantu merumuskan strategi SDM berbasis fakta dan prediksi. Yang poin kedua yaitu manajemen talenta, fokus pada pengembangan dan retensi talenta untuk memenuhi kebutuhan kompetensi organisasi. Strategi perencanaan SDM modern melibatkan pemanfaatan teknologi dan pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Alat-alat yang digunakan mencakup perangkat lunak HR, analisis data, dan model peramalan untuk mengoptimalkan perencanaan SDM. Peran perencanaan SDM dalam pengembangan organisasi. Poin pertama yaitu perencanaan SDM, identifikasi kebutuhan dan kesiapan tenaga kerja. Poin kedua, rekrutmen dan seleksi, yaitu menempatkan karyawan yang tepat sesuai kebutuhan. Poin ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan. Poin terakhir yaitu evaluasi dan retensi, memastikan karyawan berkembang dan bertahan di organisasi. Studi kasusnya, perencanaan SDM di perusahaan teknologi. Konsepnya yaitu perusahaan teknologi menggunakan perencanaan SDM yang adaptif menghadapi perubahan cepat pasar dan teknologi. Seperti contohnya itu, poin pertama analisis kebutuhan secara berkala, poin kedua yaitu pelatihan berkelanjutan untuk menguasai teknologi baru. Hasil
faktornya terbagi 3, yaitu meningkatkan efisiensi 15% dalam penempatan sumber daya. Poin kedua yaitu retensi karyawan kunci meningkat 20%. Poin terakhir yaitu kesiapan mengadopsi teknologi baru dengan lebih cepat. Kesimpulan dan langkah selanjutnya terbagi 3, yaitu paham konteks dan organisasi. Desain dan analisis pekerjaan harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan budaya. Poin kedua yaitu melibatkan karyawan, yaitu melibatkan pekerja dalam proses meningkatkan akurasi dan penerimaan hasil analisis. Poin ketiga yaitu evaluasi dan sesuaikan, yaitu lakukan evaluasi berkala untuk memastikan desain pekerjaan tetap relevan dan efektif. Dengan pendekatan yang tepat, desain dan analisis pekerja dapat menjadi alat strategis dalam pengelola sumber daya manusia dan produktif dan berkelanjutan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya terbagi 4, yaitu pentingnya perencanaan SDM menjamin kesediaan tenaga kerja berkualitas sesuai kebutuhan organisasi. Poin kedua tentang harus diatasi melalui inovasi teknologi dan pengelolaan data yang akurat. Poin ketiga yaitu implementasi efektif memerlukan kolaborasi antara manajemen dan karyawan serta evaluasi berkelanjutan. Poin keempat yaitu langkah selanjutnya mempelajari praktek terbaik dan terus berkembang kemampuan manajemen SDM. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya dan kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.